Pagi teman-teman semua, ini kita akan bahas analisis sentimen makroekonomi dan politik di hari ini Rabu tanggal 24 Desember 2025. Tentunya ini di akhir tahun dan mulai besok akan ada libur panjang ya, hari Natal dan Tahun Baru yang cukup lama. Untuk hari ini sentimen makronya 51,1, sentimen ekonominya 73,0, dan sentimen politik 45,6. Dengan berita yang dianalisis sejumlah 40 buah. Perbandingan sentimen ekonomi versus sentimen politik cukup jauh, dengan yang lebih banyak itu sentimen ekonomi. Untuk ringkasan analisis makronya, bahwasanya ekonomi Indonesia ini sedang menunjukkan ketahanan dengan proyeksi pertumbuhan 5%-an yang dianggap sebagai keunggulan atau privilege oleh Bank Indonesia. Pemerintah fokus pada pengembangan ekonomi Indonesia Timur melalui program TEKAD dan memperkuat kerjasama internasional dengan perjanjian perdagangan bebas Uni Ekonomi Eurasia. Sektor digital khususnya e-commerce menjadi penggerak utama dengan kontribusi 70% terhadap ekonomi digital. Stabilitas politik terjaga dengan pesan optimis dari otoritas, meski target pertumbuhan 8% masih dinilai jauh terjangkau oleh analis ekonomi Indonesia, namun tetap diusahakan secara maksimal. Oke ya, berita yang mendominasi masih BMRI dan Antam, namun kali ini ada berita yang mendominasi lagi dari Supa. Ini dengan berita positif ada 6 dan total berita yang dianalisa 11. Quick insight-nya, Supa memiliki sentimen yang lemah. Dari 3 berita terbaru, hanya satu yang membahas kinerja fundamental positif, yaitu bahwasannya Supa mencatat laba 122,4 miliar hingga November 2025. Dua berita lainnya fokus pada rekomendasi analis menyusul koreksi tajam saham selama 2 hari ini berturut-turut ya, ARB terus. Kemudian hari ini kemungkinan ada rebound yang lumayan, tetapi tetap pergerakannya masih fluktuatif, sangat fluktuatif. Lebih bersifat reaktif terhadap pergerakan harga. Proporsi berita positif hanya 27%, menunjukkan sentimen pasar yang masih didominasi oleh kehati-hatian. Ya, analisis sentimen Supa ini ada 11 berita yang positif dan 1 negatif, 38 netral. Jadi totalnya ada 50 berita yang dianalisa oleh AI ini dengan distribusi sentimen. Demikian grafiknya ya. Tren sentimen harga Supa ini trennya menurun. Untuk prediksi harga saham 5 hari ke depan, akan ada sideways ke depannya yang sedikit menurun ya. Ringkasan prediksinya, hari ke-1 harga akan mencapai 894. Ini hari ke-1 ya. Harga terakhirnya sekitar 895, kemudian perubahannya minus 11% dengan konfidensi 80%. Rekomendasi trading Supa, ini yang dinanti-nanti oleh pemirsa. Rekomendasinya hold bagi yang memiliki barang atau saham di harga saat ini, yaitu 895. Namun apabila ada yang mau entry, itu bisa entry di harga 859 sampai 868, sekitar 1% dari setengah sampai 1% dari support, dan dijual pada target 1 itu sekitar 1230-an harga, setelah naiknya 42,4% dari harga buy di resisten 1. Target 2-nya 1328 dengan
proporsi kenaikan 53,8% dari harga buy pada resisten 2. Ini resisten 2. Stop loss dengan entry buy di angka demikian, stop lossnya sekitar 850. Jadi 2,1% dari harga buy. Nah, tetapi ini tingkat konfidensinya 60% ya, standar aja. Catatannya, saham Supa menunjukkan momentum bullish dengan kenaikan harga 13,29% dan volume yang meningkat signifikan, didukung oleh berita laba positif perusahaan. Namun volatilitas tinggi dan posisi harga saat ini yang mendekati level support volume tinggi di 889 mengindikasikan potensi koreksi atau konsolidasi jangka pendek. Ringkasan cepatnya, status netral bullish, rekomendasi hold 60%, level kunci support 790 dan resistennya di 1230. Momentumnya ini lemah di bawah moving average 10. Konteks pasarnya, aktivitas foreign netral, jumlah 9.800.200 dengan rasio 0,42% dan skor distribusinya 2.225,1 miliar. Di fase pasarnya ini sideways, harga bergerak tanpa arah jelas, artinya harga sedang dalam jeda dan bergerak dalam range tertentu. Tunggu arah baru. Kemarin ARB berturut-turut ya, hari ini kita nantikan di akhir nanti itu akan ada kenaikan atau penurunan. Ini komposisi transaksinya, foreign 40%, lokal 60%. Sinyal tradingnya, range bound market, breakout strategies with volume confirmation recommended. Pola volume per hari ya. Ini Rabu minggu lalu itu terendah, Kamisnya juga rendah, Jumat rendah, dan Senin itu tertinggi high volume but price down-nya. Kemudian Selasa tertinggi juga, dan hari ini kita nantikan nanti rangkumannya di akhir sesi market. Hindari dengan volume tinggi tapi harga turun. Sinyal strength-nya konfirmasi dari indikator teknikal tapi perlu konfirmasi fundamental ya. Disclaimer, rekomendasi ini berdasarkan analisis teknikal dan sentimen, tidak menjamin keuntungan investasi. Selalu lakukan riset mendalam dan konsultasi dengan ahli sebelum mengambil keputusan investasi. Tingkat confidence, tingkat keyakinan sistem terhadap rekomendasi berdasarkan kekuatan sinyal teknikal dan sentimen. Semakin tinggi persentase, semakin kuat indikasi analisis. Confidence di atas 70% menunjukkan sinyal yang relatif kuat, tetapi untuk Supa ini tingkat confidence-nya hanya 60%. Ini berita-berita tentang Supa rentang tanggal 24 November sampai 24 Desember. Di semua situs itu ada berita positifnya tentang laba yang diperoleh oleh Supa. Kemudian berita yang netral, ada koreksi tajam dari Supa. Kemudian netral juga ada rekomendasi teknikal yang perlu dicermati. Kemudian yang positif, Superbank berhasil untung ya. Supa telah untung yang lumayan besar namun sedang tergelincir. Beberapa berita yang dapat Bapak Ibu saksikan di internet ya, bisa dicari sendiri. Demikian informasi pagi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.